Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih dengan Ibu Putri. Kali ini saya akan membahas tentang barisan aritmatika. Nah, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda atau selisih dua bilangan berurutan itu tetap. Jadi misal saya punya contoh seperti ini. Nah, katakanlah saya punya 7 suku ya di sini ya, ada 7 bilangan, jadi ada 7 suku. Nah, kalau saya punya seperti ini, kamu perhatikan bahwa selisih dari dua bilangan berurutan di sini ini selalu tetap. Selisihnya adalah 3. Nah, istilahnya kalau saya punya barisan aritmatika maupun deret aritmatika itu ada istilah beda. Ya, beda sehingga dilambangkan dengan notasi B. Beda ini dapatkan dari misalkan saya ambil suku tertentu, maka saya kurangi suku sebelumnya. Berarti dalam hal ini misal nih saya ambil 5 dikurangi 2, berarti hasilnya 3. Anak lain misalkan mengambil 11 kurangi 8, boleh. Jadi kamu bisa milih dua suku yang nilainya mudah untuk dikurangkan. Kemudian ada istilah U1 atau yang sering disebut sebagai A. Ini adalah suku pertama. Suku yang pertama disebut dalam barisan. Jadi dalam ini adalah 2. Kemudian ada lagi istilah N ya, N. N itu adalah banyak suku. Nah, dalam hal ini berarti N-nya adalah 7 suku. Nah, terkadang pertanyaannya bisa dimodifikasi. Jadi misalkan di sini diketahui, kemudian tidak diketahui, kemudian tiba-tiba di belakang ada muncul suku lagi. Nah, kita tinggal disuruh untuk mencari banyaknya suku. Tentunya nggak mungkin kita hitung satu persatu. Nah, nantinya akan ada rumus untuk itu. Kemudian ada UN. UN ini adalah suku ke N ya, suku ke N. Jadi bisa U1 berarti suku ke 1, U5 suku ke 5. Cuman dalam hal ini biasanya kalau untuk suku terakhir pun ini juga bisa sering dianggap sebagai UN. Tapi kapan digunakan? Nah, nanti kita akan ambil suatu contoh soal. Oh ya, untuk barisan aritmatika dan deret aritmatika nanti ada rumus UN yang berlaku seperti ini. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan beda. Ya, diingat-ingat. Ini tidak hanya berlaku untuk barisan aritmatika, tetapi juga untuk deret aritmatika. Contoh, ini kan 7 suku nih, berarti suku 7-nya kan 20. Coba kita cari kalau pakai rumus. U7 sama dengan A, suku pertamanya 2 tadi. 2 ditambah UN U7, berarti N-nya 7 kan? Berarti 7 min 1 dikalikan bedanya 3. Berarti sama dengan 6 kali 3 18 tambah 2 20. Jadi suku ketujuhnya 20. Nah, sama. Oke, berikutnya terkadang dalam soal itu ditanyakan suku tengah. Nah, kita coba bahas sedikit ya. Suku tengah ini muncul ketika barisan itu memiliki banyak suku ganjil. Rumusnya suku tengah itu gampang kok ya. Setengah dari suku pertamanya ditambah suku terakhirnya. Nah, jadi misalkan kita punya 7 suku ini, berarti tengah-tengahnya kan di angka 11 nih. Nah, kita coba. Berarti suku tengah sama dengan setengah dikalikan suku pertamanya tadi 2, suku terakhirnya 20. Kita tulis di sini. 2 ditambah 20. Berarti 22 dibagi 2, 11. Nah, cocok ya. Berarti benar bahwa suku tengah rumusnya seperti itu. Oke. Sekarang kita coba contoh soal yang lain. Misalkan diberikan suatu barisan aritmatika seperti ini. Jadi ada angka 2, 7, 12 dan seterusnya sampai dengan 222. Nah, misalkan ditanyakan suku tengahnya itu berapa dan suku keberapakah ya, suku keberapakah nilai tengahnya. Dipahami? Jadi setelah kita tahu suku tengahnya itu berapa, nah suku tengah itu ada di posisi suku keberapa. Nah, kita bahas satu-satu. Suku tengah tadi rumusnya setengah dikalikan
A ditambah suku terakhir, berarti sama dengan setengah dari 2 ditambah suku terakhirnya 222, berarti 224 dibagi 2 berarti 112. Jadi nilai suku tengahnya adalah 112. Nah sekarang masalahnya 112 itu suku berapa? Berarti rumus yang kita masukkan adalah UN sama dengan A plus N-1 kalikan B. Terus kita cek nih, kalau misalkan UN-nya itu 112 ya, suku yang dimaksud itu 112 itu untuk suku keberapa? Untuk N berapa? Kita masukkan A-nya 2, N-nya kita mau cari, dikalikan bedanya berarti 7 kurangi 2 5 ya. Berarti di sini 112 sama dengan 2 ditambahkan N-1, langsung kita kalikan ya, ini langsung kita kalikan. 112 sama dengan 2 ditambahkan 5N min 5 ya, berarti sama dengan ini 112 sama dengan 5N min 3, berarti 5N sama dengan 115, berarti N nya 115 dibagi 5 nilainya adalah 23. Jadi 112 itu adalah suku ke-23. Oke, terjawab ya pertanyaannya. Sekarang selain suku tengah yang biasanya sering ditanyakan juga sisipan. Nah, kalau sisipan tuh gimana? Jadi contoh misalnya begini nih, ada soal misalkan ada bilangan 7 dan bilangan 61. Oke. Kemudian disisipkan gitu ya, disisipkan 8 bilangan. Sekarang kita cermati, ada angka 7, 61, berarti ini dianggap sebagai suku ke-1. Karena disisipkan 8 bilangan di antara 2 bilangan, berarti keseluruhan kan ada 10 bilangan, ya kan? Berarti dalam hal ini 61 kita anggap sebagai suku ke-10. Nah, misalkan yang ditanyakan adalah beda dari barisan aritmatika yang terbentuk. Nah, bagaimana caranya kita mencari? Ada 2 cara sih ya. Nah, yang pertama begini. Jadi kita masukkan dulu ke rumus UN. Cara pertama ya. Ini UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. UN-nya itu berarti kita taruh U10 sama dengan 7. Jadi suku pertamanya kan berarti 7 ya. Ditambah dengan 10 kurangi 1 dikalikan bedanya mau dicari. Berarti U10-nya adalah 61 sama dengan 7 ditambah 9B. Oke, 61 dikurangi 7 54 berarti sama dengan 9B, berarti B-nya adalah 6 ya. 54 bagi 9 adalah 6. Nah, kalau mau cara cepat ada cara begini. B aksen itu sama dengan B per K plus 1. Di dalam hal ini ya, B aksen itu adalah beda baru yang kita cari. B itu adalah beda yang lama, berarti beda di antara 7 sama 61 itu bedanya berapa. Kemudian K itu bilangan yang disisipkan tuh banyaknya berapa gitu. Jadi kita masukkan beda lama itu 61 dikurangi 7 dibagi dengan banyaknya sisipan kan 8 ditambah 1, berarti sama dengan 54 dibagi dengan 9, hasilnya adalah 6. Jadi sama aja, kita bisa mencari pakai cara pertama, atau kalau lupa rumus kita pakai cara yang kedua. Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir. Jadi misalkan diketahui begini, suku keempat ya, suku keempat adalah 24, kemudian suku ke-10 adalah 66. Kemudian yang ditanyakan adalah misalkan yang pertama adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N. Yang kedua yang ditanyakan adalah berapakah bedanya. Kemudian yang ketiga ditanyakan suku pertamanya. Kemudian yang terakhir ditanyakan misalkan suku ke-20. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ini yang diketahui kan hanya UN ya, suku ke-nya. Ini artinya ini suku keempat itu 24, U4 24, kemudian U10 adalah 66. Triknya kita sebutkan dari
yang paling besar. Jadi kita sebut dari U10 dulu. U10 itu sama dengan 66. Ini artinya adalah kalau kita punya rumus, saya tuliskan dulu ya. UN itu kan A plus N min 1 dikalikan B nih ya. Berarti kalau saya punya U10 berarti sama dengan, ini kalau diuraikan, A plus U10 berarti 10 min 1, 9, dikalikan B, nilainya adalah 66. Demikian juga dengan U4, kita uraikan. U4 itu adalah 24 nilainya. Maka A plus U4, N-nya 4, berarti 4 min 1, 3. 3 kali B sama dengan 24. Kemudian kita eliminasi nih. A dikurangi A, habis ya, 0. 9B kurangi 3B, berarti adalah 6B sama dengan 42. Berarti bedanya adalah 7. Nah, kita langsung bisa menjawab di bagian sini. Kemudian kita langsung bisa nyari A nih. Kita pilih di antara keduanya yang lebih sederhana kan yang ini. Berarti kita substitusikan. A plus 3B sama dengan 24. Berarti A plus 3 kali 7, 21 sama dengan 24. Berarti A-nya bernilai 3. Nah, kita dapatkan bagian yang C. Kemudian kita jawab untuk yang bagian pertama. UN atau rumus suku ke N itu adalah A plus N min 1 dikalikan B. Berarti kita masukkan ini 3 ditambah N min 1 dikalikan bedanya 7 kan. Nah, kita selesaikan. Berarti ini ada 7N. Nah, 7N ditambah 3 gitu min 7. Jadi 7N min 7 di sini ya, min 7. Berarti sama dengan 7N min 4. Berarti kalau saya ditanyai U20 ya tinggal dimasukkan aja. 7 kali N-nya 20 nih. Nah, dikurangi 4. Berarti sama dengan 140 dikurangi 4, 136. Oke anak-anak, semoga penjelasan Bu Putri kali ini bisa memuaskan kalian dan kalian memahami barisan aritmatika dengan lebih baik. Terima kasih, jumpa lagi dengan part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.